Wadidaw, ini nih bos telur paling ditakuti sejagat. Yap, telur puyuh karena tatonya banyak. Canda tato. Tapi ngomongin telur puyuh, telur ini emang rada ditakuti warga karena meski bentuknya kecil-kecil gini, konon katanya kolesterolnya termasuk yang paling tinggi ya bos. Emang bener? Gosip banget deh itu. Ini faktanya bos, telur bebek mengandung kolesterol 1108 mg per 100 gram. Kalau ayam kampung 1360 mg per 100 gram. Ayam negeri 1250 mg per 100 gram. Dan telur puyuh hanya 318,4 mg per 100 gram saja. Nggak hanya itu bos, kandungan omega 3, omega 6 dan proteinnya juga termasuk tinggi loh. Cus lah, jangan takut-takut lagi makan olahan burung puyuh ya. Nah bos, kalau puyuh nggak bikin takut, cuannya bisnis puyuh nih yang justru bikin takut. Loh kok gitu? Iya bos, takut rekening luber-luber nggak sanggup nampung duit. Kuila langsung aja kenalan sama pebisnis burung puyuh yang sudah malang melintang di dunia perpuyuhan Indonesia. Kita kulik-kulik ilmunya ya. Halo bosku, nama saya Ikhwan Martias. Selamat datang di peternakan puyuh Sentosa. Mau tahu bisnis puyuh seperti apa? Jangan kemana-mana ya bosku. Bos Ikhwan Martia, meski sudah berusia 51 tahun tapi semangat berbisnis pantang kendur. Peternakan ini termasuk baru loh, berdiri sejak tahun 2019 dengan konsep integrated quail farming, artinya peternakan ini terintegrasi antara bibit puyuh hingga produksi. Dari 2019 ke 2022 baru sekitar 2,5 tahun ya, tapi bisnisnya berkembang dengan cepat. Karena jualan puyuh emang secuan itu bos. Orderan pun gak putus-putus terutama saat pandemi. Alhamdulillah ya bos. Justru saya lihat ya, untuk daerah Jabodetabek ya, pada saat pandemi mulai justru permintaannya meningkat. Nah setelah saya analisa kenapa setelah pandemi permintaan telur puyuh ini meningkat, karena memang kebutuhan telur puyuh yang paling besar itu memang Jabodetabek dan Jawa Barat. Dan jumlah peternak itu nggak mencukupi untuk mensuplai ini. Nah sehingga permintaan lokal itu naik dan itu berlangsung sampai sekarang. Ternyata bos, kunciannya ada pada masih sedikitnya pesaing yang bermain di ternak puyuh. Peluang bisnis nggak tuh? Apalagi dengan peternakan terintegrasi seperti ini, semua bisa jadi duit bos. Ya mulai daging puyuhnya, telurnya, sampai kotorannya pun bisa dijual. Untuk daging telur puyuh sendiri permintaannya masih tinggi. Selain dikonsumsi manusia, ternyata daging puyuh juga diolah menjadi makanan premium bagi hewan peliharaan. Selain daging, telurnya juga bisa dibikin tapuy. Duh, emang tapuy apaan ya? Jadi, tapuy itu adalah telur puyuh yang baru berusia 12 hari bos. Nah, yang suka mancing pasti suka nyari nih tapuy untuk dibuat sebagai umpan. Dan gongnya harga satu butir tapuy dibanderol Rp1.000. Waduh, bayangin ya kalau sehari bisa menjual sekilo aja tapuy. Tebel tuh dompet. Kita jual daging, terutama untuk puyuh yang masa produksinya udah habis, itu kan kita potong. Nah itu dagingnya kita jual. Terus ada juga produk sampingan namanya tapuy. Itu adalah telur tetas, tapi yang masih bayi, yang umur 10 hari. Dia kalau netas umur 18 hari, nah itu dijadiin umpan pancing untuk penghobi pemancing lele. Wow banget ya, nggak ada yang kebuang dari peternakan burung puyuh ini. Bahkan menurut bos Ikhwan, ternak burung puyuh lebih menguntungkan dibanding ternak ayam loh. Kok bisa sih? Puyuh di sini kan petelur ya, jadi kita harus bandingin sama-sama dengan ayam petelur. Mungkin puyuh itu untuk mencapai sales yang sama dengan telur ayam itu mungkin cuma perlu 50-60% dari modal yang kita perlukan untuk beternak ayam petelur. Dan satu lagi, usia puyuh betelur itu lebih cepat daripada ayam. Puyuh dalam 45 hari udah mulai bertelur, mungkin ayam butuh waktu 2-3 bulan baru mulai bertelur gitu. Tapi bos, untuk dapat cuan besar dan terus menerus, ternaknya jangan seekor 2 ekor juga ya. Minimal butuh 2000 ekor burung puyuh agar cuannya nampol. Jadi emang main jumlah nih bos. Nih lokasi penetasannya bos. Nah ini anak puyuh yang baru menetas umur 1 hari.
ya. Nah, dibesarkan di sini selama 30 hari sampai bobot 3 gram. Setelah itu baru kita pindah ke kandang petelur. Setelah 1 bulan, burung-burung ini dipindah ke kandang produksi. Biasanya nih, satu kandang itu bisa muat sampai 40 ekor burung. Halo bosku, sekarang kita berada di kandang produksi. Jadi puyuh yang tadi ada di kandang hatchery setelah dewasa, kita akan pindah ke sini. Nah, di sini bentuk kandangnya akan berbeda. Rata-rata puyuh ini bertelur 1 butir setiap hari. Itu puyuh yang sehat. Nah, supaya puyuh ini sehat, kita harus beli pakan yang berkualitas. Di samping pakan yang berkualitas, nah kita juga harus memberikan asupan vitamin. Nah, ini lagi diberi vitamin. Oh iya bos, dalam 1 hari burung-burung puyuh ini mampu menghasilkan 24 kg telur. Sementara 1 kg telur berisi hingga 90 butir. Dan harga jual 1 butir telur itu Rp330. Berarti kaliin aja tuh bos, sehari omsetnya dari telur aja Rp700.000. Sebulan 21 juta rupiah masuk kantong. Oh iya, untuk regenerasi, Bos Iwan juga melakukan breeding nih bos. Jadi daur hidupnya gini, indukan menghasilkan telur. Telur ada yang dijual, ada juga yang ditetaskan untuk menjadi anakan burung puyuh. Nah, anakan ini kalau udah gede bisa jadi burung petelur dan bisa juga jadi indukan lagi. Nah, ini sekarang sangkar indukan. Nah, telur yang dihasilkan dari sangkar indukan itu namanya telur fertil. Telur fertil ini adalah telur yang bisa ditetaskan. Nah, bedanya adalah di dalam sangkar ini ada puyuh jantannya. Perbandingannya 1 jantan bisa mengawini 4 betina. Oh iya bos, yang baru mulai terjun ke bisnis puyuh, ingat-ingat nih pesan Pak Iwan. Karena dia pernah mengalami kendala saat pembuatan kandang. Contohnya yang sering terjadi kesalahan itu seperti desain sangkar sama kandang. Bagaimana membuat sangkar dan kandang yang memang nanti nyaman buat puyuhnya sehingga nggak banyak puyuh itu yang kejepit dan mudah dalam melakukan maintenance dan operasional. Kalau kita salah nih bikin tempat tray makan, tray minum, dan tempat ngambil telur ini, nanti di proses operasinya kita akan repot gitu. Bagi bos-bos di rumah yang ingin memulai bisnis ini, Pak Iwan berpesan agar tetap tekun mempelajari prosesnya dan gak malu bertanya ya. Karena malu bertanya susah di kandang nanti ya. Oke bos, udah lihat kan usaha peternakan saya hari ini? Tertarik untuk berbisnis? Apapun usahanya, yang penting senangi dulu, tekuni, dijamin nanti bakalan sukses. Yang penting cuan, cuan, cuan.